Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmilia di sini yang akan menemani siang kawan Diska semuanya tentunya dengan topik kesehatan yang akan kita bahas pada hari ini. Dan hari ini tentunya saya tidak sendiri. Telah hadir di studio kawan Diska ada dua narasumber kita pada hari ini. Halo, selamat siang dokter. Iya. Oke, kabarnya gimana nih dok hari ini dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat gitu ya dok ya. Oke. Nih sebelum kita masuk ke materi mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih dok dan menyapa kawan Diska yang sudah join di IQ Live kami. Kenalin, nama saya Dr. Gika Yulaskaming dari Puskesmas Manguharjo. Saya Dr. Gini Anit Esa dari Puskesmas Manguharjo. Oke, jadi ada Dokter Kaila dan Dokter Hanif gitu ya dari Puskesmas Manguharjo. Untuk kawan Diska semuanya yang telah join di IG Live kami, nantinya juga ada pertanyaan terkait materi yang akan kita bahas pada hari ini bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang bincang kesehatan gigi pada anak gitu ya dok ya. Nah, kalau misalkan kesehatan gigi ini kan identik sekali dengan tidak ada gigi yang berlubang gitu ya dok ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih dok, gigi yang berlubang ini seperti apa dan bagaimana sih kok bisa terjadi gigi berlubang gitu? Jadi gigi berlubang itu apa sih? Gigi berlubang adalah kondisi di mana gigi itu rusak. Oke. Dengan ada lubang kecil ataupun besar gigi, itu udah dibilang dari gigi rusak. Oke. Gigi berlubang. Nah, gimana sih gigi bisa berlubang itu? Jadi dengan kita makan makanan manis, terus sisa makanan yang lengket itu nempel di gigi, terus bakteri di dalam mulut itu menghasilkan asam karena dia berfermentasi ya. Terus asamnya itu dapat mengikis dari giginya. Lama-lamaan bakal terbentuk yang namanya lubang atau kavitas di gigi. Gitu ya. Jadi ada lubang gitu ya dok ya di gigi walaupun sekecil titik sekecil itu pun sudah dianggap itu berlubang gitu ya dokter ya. Lah untuk terjadinya gigi berlubang ini kenapa nih dok? Karena dari makanan manis itu tadi, atau sisa makanan yang nempel di gigi ya, terus nggak dibersihin gitu, kan di dalam mulut kan ada bakteri baik ya, karena dia tempatnya jadi kotor gitu, terus akhirnya dia jadi bakteri jahat dan dia menghasilkan asam. Terus asamnya itu mengikis gigi, lama-lama akan terbentuk lubang gitu. Oke, jadi seperti itu sih. ada beberapa hal yang menyebabkan gigi ini berlubang gitu ya dokter ya. Nah, untuk ciri-ciri dari kalau dari gigi berlubang nih ada lagi nggak sih dok selain ya ada lubang itu tadi? Selain dari ini ada lubang. Iya. Biasanya rasanya tuh ngilu. Saat makan atau minum yang dingin gitu. Terus kalau kena angin juga biasanya ngilu. Terus sakit saat mengunyah. Buat kunyah-kunyah tuh kadang ada rasa, kalau pasien bilang tuh teng-teng gitu. Terus ada bercak hitam atau enggak ada lubang kecil gitu, biasanya di geraham. Terus kalau udah gosok gigi itu masih terasa bau biasanya. Terus ada lagi itu kalau udah lubang terus dibiarin gitu aja, nanti lama-lama tuh rasa sakitnya tuh makin ke kepala, makin bikin pusing gitu. Terus bisa juga bengkak. Oke, jadi ciri-cirinya adalah ngilu pada saat dibuat makan gitu ya dokter ya. Bisa juga menjalar sampai kepala, sampai bagian yang lain gitu, dan menjalar sampai hati mungkin juga bisa ya. Karena sesuai dengan ini ya, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu dokter ya. Betul. Oke, lanjut nih dok ya. Untuk tadi disebutkan salah satu penyebab gigi berlubang ini kan adalah makanan manis. Lalu apa hubungannya nih dok sebenarnya? Dari hubungannya itu ya, makanan manis itu kan cenderung dia tuh teksturnya lengket ya, terus itu dia sulit dibersihin, terus makanya dia tuh waktu kita makan manis, sisa-sisa makanan manisnya itu nempel di gigi, dia sebenarnya lengket tadi. Sedangkan gigi kita tuh ya permukaannya bisa hingga bisa sisa makanan itu gitu. Kan tadi udah dibilangin sama dokternya kalau di rumah kita tuh ada bakteri baik gitu. Jadi makanan manis sisa tadi itu akan ketemu sama bakteri tadi. Kalau misal sisa makanan tadi itu nggak disikat setelah kita sering makan manis itu, makanya dia ketemu sama bakteri tadi, terus akhirnya jadi berfermentasi tadi. Jadi
menghasilkan yang namanya itu sifatnya asam gitu. Karena sifatnya tadi asam, pH itu di mulut kita tuh harusnya normal, jadinya kita tuh punya pH yang asam, jadi cenderung dia itu akan mengikis lapisan terluar dari gigi kita yang itu namanya tuh enamel atau enamel gigi gitu. Jadi karena dia dikikis itu tadi dari sisa makanan atau substrat itu tadi ketemu bakteri terus akhirnya jadi asam, terus itu jadi lubang atau karies gitu. Jadi sebenarnya untuk makanan manis pun nggak apa-apa kita makan manis, cuman frekuensinya aja yang harus diperhatikan gitu. Frekuensi dari kita makan makanan manis. Jadi kalau misal kita tuh makan, biasanya anak itu makan 3 kali sehari. Betul. Pagi, siang, malam. Nah, di sela-selanya itu jangan terlalu banyak sering snack time atau nyemil gitu. Jadi kita selingi dulu, habis sarapan nanti snack time-nya menjelang mau makan siang aja sekitar jam 11 atau jam 12 gitu. Karena kalau kita sering snack time, rongga mulut kita itu nggak sempat untuk menetralisir dari sisa makanan yang tadi yang sebelumnya itu. Jadi rongga mulut kita lama-lama itu cuma pH-nya itu asam terus gitu, nggak ada waktu untuk menetralisir. Itu namanya, ada teori namanya sugar clock gitu. Ada namanya sugar clock gitu ya. Nah tadi kan disebutkan dari dokter sendiri ya, kalau misalkan frekuensi ini lebih berbahaya daripada jumlah yang dimakan gitu. Itu kenapa nih dok? Karena frekuensi tadi kan, frekuensi kan berapa sering kita makan atau seberapa sering gigi kita itu diserang sama makanan manis ya. Jadi istilahnya tuh kalau kita makin sering, kita tuh nggak punya self cleansing atau pembersihan di rongga mulut itu yang baik gitu. Jadi kayak habis makan belum sempat nih rongga mulut kita bersih, terus dikasih makan lagi, jadi rongga mulut kita tuh pH-nya jadi asam terus gitu. Jadi karena asam tadi itu yang bisa mendukung untuk terbentuknya gigi berlubang. Kemudian solusinya dok apa nih dok yang bisa ditawarkan nih untuk mengurangi tadi nih? Solusinya ya kita kurangi dulu frekuensinya, jadi jangan terlalu sering nyemil gitu. Nyemilnya waktu deket-deket makan itu malah nggak apa-apa, atau sesudah makan, biasanya kan dessert gitu setelah makan. Nah habis itu kalau misalnya habis makan manis tuh tipsnya, karena kita sering nih kayak sugar rush banget itu, habis makan manis itu lebih baik cepat sikat gigi atau kumur air putih gitu, cepat-cepat gitu. Jadi diusahakan makan manis itu pada saat makan besar aja gitu ya dokter ya. Makan besar aja, jangan pas nggak ngapa-ngapain pengen ngunyah terus makan manis gitu. Kadang kan ngerasa craving gitu ya dokter ya, pengen yang manis-manis gitu kan, apalagi kalau pas moodnya jelek banget nih kayak pengen yang manis gitu kan. Dok. Bener, nyari coklat kan. Nah gitu kan. Nah nyari es krim gitu kan dok. Kemudian dok, kalau misalkan makanan manis ini apakah juga berpengaruh juga untuk resiko karies pada gigi? Berpengaruh banget, berpengaruh. Kan tadi udah dijelasin kalau makanan manis ketemu bakteri, lama-lama berfermentasi jadi asam itu tadi ya. Asamnya itu yang mendukung buat jadi risiko karies gitu. Kita jadi diusahakan untuk ibu-ibu ya yang anaknya saat ini suka sekali makan makanan manis, mungkin bisa dikurangi frekuensinya gitu untuk makan makanan manis gitu. Bisa diganti dengan yang lain, mungkin bisa diganti dengan buah gitu ya dokter ya. Buah dan sayur ini lebih baik gitu ya. Kemudian untuk waktu terbaik untuk anak untuk menyikat gigi ini kapan nih dok? Secara rutin sih 2 kali sehari. 2 kali aja kok, yang pagi itu setelah sarapan, yang malam sebelum tidur. Biasanya yang paling susah tuh dari kebanyakan orang tuh yang malam sebelum tidur ini, soalnya biasanya habis gosok gigi terus makan apa dulu baru tidur gitu ya. Itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kan kebiasaan ya kalau misalkan pagi gitu dokter ya, kita mandi dulu nih, kita sudah sikat gigi terus kita baru sarapan, ini berarti salah ya dok ya? Iya, kebalik. Kebalik ya. Harusnya kita makan dulu baru kita gosok gigi. Begitupun kalau pas malam gitu ya dokter ya. Diusahakan nih untuk kawan diskus semuanya, mungkin bisa diubah nih pola pikirnya. Kalau misalkan yang masih mempunyai atau biasanya pagi itu kita mandi dulu baru sarapan, mungkin bisa diubah gitu, dan malam hari juga harus yang penting adalah gosok gigi gitu. Untuk pasta gigi nih dok, apakah harus memiliki kandungan yang berfluoride gitu? Pasta gigi ya? Iya. Jadi awal-awal nih
boleh kapan pakai sikat pasta gigi ya. Pasta gigi itu boleh dipakai waktu kapan sih? Waktu anak udah bisa berumur. Terus pakainya ya kalau anak-anak ya pakai yang khusus anak-anak. Oke. Terus kalau dewasa ya yang pakai dewasa karena kandungan fluoride-nya beda tuh. Kalau pasta gigi dewasa dipakai di anak-anak nanti ada beberapa efeknya namanya fluorosis. Karena kelebihan fluor. Nah, itu sebenarnya fluoride itu tuh bagus kok. Dia membantu memperkuat enamel gigi dan mempercepat remineralisasi. Jadi kan tadi udah diceritain sama dokter Kayla juga terjadi proses pengikisan gigi karena asam itu namanya demineralisasi. Dengan itu lapisannya kan menipis. Terus kalau dia gosok gigi pakai pasta gigi yang berfluoride itu tadi itu bakal mengembalikan lapisan yang hilang itu tadi. Tapi sesuai dengan takaran ya, nggak boleh banyak-banyak dan nggak boleh ketahuan. Jadi bolehnya pakai pasta gigi pas udah bisa berkumur. Jadi disarankan gitu dokter ya memakai yang berfluoride tapi harus disesuaikan dengan umur gitu dokter ya. Jadi tidak boleh memakai sama dengan orang dewasa gitu dokter. Betul. Kemudian untuk untuk sikat giginya dokter, apakah harus yang berbentuk gimana gitu yang lebih baik gitu, ataukah yang teksturnya yang lembut atau yang baiknya tuh yang lembut apa yang kasar sebenarnya? Yang lembut sih. Maksudnya bulunya itu tuh pakai yang soft atau yang extra soft itu boleh. Terus dia minimal ukurannya gedenya kepala sikatnya itu menutupi 2 gigi. Jadi nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede gitu. Jadi disesuaikan aja kita dokter ya, dan memilih bulunya juga yang halus. Yang halus. Kadang kan kita kalau yang kasar gitu membersihkannya mungkin lebih bisa gitu, lebih bersih gitu loh ya pikirannya, padahal yang baik adalah yang halus gitu tadi dokter. Kemudian nih dok, untuk peran orang tua dalam mencegah terjadinya gigi berlubang pada anak nih apa nih dok? Kita tuh kan sebagai misal kita udah punya anak gitu ya, orang tua kan pasti bingung kalau misal kita kan punya anak nih, terus anaknya tumbuh gigi, kita harus ngapain gitu. Yang pertama, kalau anak tumbuh gigi itu biasanya anak tuh punya gejala biasanya demam atau greges gitu anaknya. Nah, itu hal wajar, cuman ya kita harus waspada karena seenggaknya kita bisa menjaga rongga mulut anak itu dengan cara mungkin dikasih kasa, dikasih air. Kalau misalnya baru pertama kali muncul gigi ya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun itu ya kita bisa bantu pakai kasa, dikasih air terus kita gosok-gosok gitu. Terus kalau misal tadi udah diomongin kalau pakai ke pasta gigi kalau udah bisa kumur. Nah kalau nanti lama-lama dia anak ini udah bisa kumur, kita ajarin. Jadi peran orang tua di sini tuh selain menjaga rongga mulut anak secara langsung, kita membimbing anak kita ini buat sikat gigi yang benar kayak gimana gerakannya, terus pakai pasta gigi yang seberapa. Tadi pasta gigi yang disarankan itu kan tadi berfluoride, tapi dosisnya itu kalau misal masih 3 tahun ke bawah itu bentuk dari pasta giginya nggak yang semua ditutupin bulu sikat satu pasta gigi itu enggak. Jadi pasta giginya cuman sebesar beras kecil atau smear layer itu. Jadi cuman strip gitu aja, itu untuk anak di bawah 3 tahun. Kalau udah di atas 3 tahun tuh boleh sebesar kacang polong atau pea size. Jadi kacang polong itu yang bulat itu. Jadi cuma di pojoknya aja, pojoknya bulu sikat, nggak semua harus tutupin bulu sikatnya gitu. Itu yang harus diperhatikan sama orang tua. Selain itu, selain menjaga kesehatan rambut secara langsung, cara menyikat gigi, nah kita ajarin waktu yang tepat buat sikat gigi tadi yang udah dijelasin. Kalau setelah pagi, setelah sarapan, sama malam sebelum tidur, itu yang wajib gitu, dan nggak boleh ketukar, nggak boleh salah waktunya. Itu sih. Nanti kalau misal ada peran orang tua lagi itu kalau misal anak mengeluhkan stilitan misalnya, atau enggak giginya kerasa kok bengkak, nah itu sebagai peran orang tua ya kita harus menganggap itu hal yang sangat penting. Jadi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, ke dokter gigi gitu atau puskesmas gitu.
gitu. Oke, jadi peran orang tua ini untuk memberikan contoh ya kepada Iya. anak-anaknya gitu ya. Harusnya kalau kita sebagai orang tua, kita juga harus memberikan contoh yang baik gitu ya, cara gosok gigi yang baik dan benar juga gitu. Oke, kemudian untuk anak nih dok, baiknya membiasakan untuk gosok gigi itu pada umur berapa nih? Kita lihat motorik anaknya ya. Jadi anak itu mungkin beberapa ada yang berbeda tumbuh kembangnya. Jadi kalau misal umur 1 tahun nih, dia udah, kan biasanya ada yang udah pinter banget megang apa gitu kan, itu mungkin bisa mulai diajarin gitu. Oh, udah bisa megang sesuatu tuh udah sangat keras atau sudah sangat kuat gitu kan, kalau bahasa Jawanya itu tekun gitu. Pegangnya itu, ya itu mungkin mulai bisa diajarin sekitar mungkin usia 1 tahun itu udah mulai bisa diajarin sikat gigi, atau udah mulai tumbuh gigi tuh masih dibantu orang tua nggak apa-apa gitu. Jadi tergantung sama motorik anaknya gitu. Oke, jadi tergantung dengan motorik anaknya gitu ya dokter ya. Jadi untuk orang tua juga harus diperhatikan nih, jangan menunggu sampai mungkin usia-usia yang sudah sekolah gitu, malah salah banget ya dokter ya. Kelamaan gitu ya. Nunggu lubang gitu ya. Lubang semua baru bingung kan. Anak saya lubang gitu. Nah, ini biasanya baru gitu. Lah nggak diajarin gitu kan, harusnya kan diajarin dari kecil. Orang tuanya juga harus memberikan contoh yang baik. Oh, bapak ibuku kalau malam mau tidur sikat gigi, jadi aku nah, jadi kan anak kan niru orang tua gitu. Nah, betul. Dan membantu membersihkan sih, jadi nggak anaknya menggosok sendiri gitu, karena pasti kurang bersihnya tuh pasti kok gitu. Kan anak pasti cuma pengen dapat manisnya tok kan kalau mau sikat gigi tuh. Jadi itu yang persepsi yang salah juga. Jadi kalau misal masih kecil tuh kan anak mau sikat gigi kan manis, jadi cuma susu gitu aja, gerakannya salah, nggak sampai belakang, nggak sampai yang atas nggak disikat, itu salah juga. Gitu. Oke, jadi harus secara baik gitu dan benar gitu dokter ya, dan harus dengan mungkin pengawasan orang tua juga ya. Jadi bukan dibiarkan saja anaknya untuk kamar mandi kemudian sikat gigi gitu, malah salah ya. Harus dengan diperhatikan juga dari orang tuanya sendiri. Untuk sikat gigi sendiri ini baiknya digantinya setiap berapa bulan sekali dok? Kadang kan ada orang tua mungkin yang menganggap ini masih bagus gitu, padahal sudah harus diganti sampai bulu-bulunya tuh udah nggak udah long distance gitu loh dokternya ya, udah jebrak, nah, bahasanya kayak gitu deh. Digantinya ya tiap 3 bulan sekali sih idealnya. Tapi kalau sebelum 3 bulan kalau udah aneh bentuknya ya diganti aja nggak apa-apa. Oke, idealnya setiap 3 bulan sekali ini diganti gitu dokter ya. Betul. Dan 1 orang 1. Jadi enggak sikatnya itu kadang ada yang sharing. Iya, ada yang adik kakak atau mereka kembar tuh sikatnya gantian gitu. Waduh. Nggak boleh ya. Gantian. Sikat gigi tuh 1 sikat 1 orang. Jadi kalau misalnya pakai orang tuanya ya pakai orang tuanya. Oke. Terus dipakai. Oke, ini penting banget nih ya untuk orang tua semuanya. Jangan membiasakan untuk memakai 1 sikat gigi untuk 1 keluarga. Salah besar gitu. Kayaknya udah nggak ada nih dok, kayaknya dok ya. Yang satu sikat gigi untuk 1 keluarga ini kayaknya jarang gitu dok sekarang dok. Tapi mungkin masih ada. Tapi mungkin frekuensinya sedikit gitu dokter ya. Tapi harus ini pemikiran yang harus dihilangkan gitu. Kalau misalkan 1 orang nih baiknya memang memiliki sikat gigi masing-masing gitu. Nah sekarang itu kan ada yang namanya sikat gigi elektrik gitu ya dokter ya. Nah ini baik kalau dari segi kesehatan, yang paling baik menggunakan sikat gigi yang manual atau yang elektrik nih dok? Apa nih jawabannya? Apa ya, kalau sikat gigi elektrik itu dia membuat kita agak mager ya. Nah, mager mah ini. Dia cuma diam, sikatnya muter. Betul. Gitu. Jadi kalau sikat gigi elektrik boleh-boleh aja pakai, tapi tetap harus dengan tekanan. Jadi nggak cuma ditempelin aja terus biarin sikatnya bekerja dengan sendiri, tuh hal yang salah. Jadi tetap harus merasa gigi sesuai dosis tadi. Terus tangan kita juga tetap harus bergerak. Jadi elektrik itu cuma membantu bergetarnya aja, biar di sela-selanya nggak masuk. Jadi tergantung preferensi masing-masing sih. Kalau kami lebih seneng manual ya, karena kita sudah feelnya ya kita yang merasakan gitu ya.
lebih mantep nih. Oke, jadi kalau misalkan pakai yang elektrik kan berarti digerakkan oleh mesin gitu ya dokter ya. Kalau misalkan yang manual kan kita kan tahu nih kayaknya yang sebelah sini belum bersih gitu ya. Harus ada tekanan sih kalau pakai elektrik gitu aja biasanya. Oke, kemudian nih dok, untuk tanda anak menyikat gigi dengan baik nih apa nih dok tandanya? Apakah giginya putih gitu aja atau gimana? Gigi anak memang putih, Betul. putih daripada gigi dewasa, warnanya lebih putih gitu. Jadi tandanya itu dilihat di sepanjang garis gusi, dari garis gusi yang apa ya, yang dia memisahkan dari batasnya gusi dan gigi, gitu kan. Itu nggak ada sisa plak putih gitu. Kalau masih ada berarti gosok giginya belum bersih. Terus kalau gusinya itu dipegang, dia nggak mudah berdarah dan mulutnya itu segar gitu, nggak bau, nggak apa ya, jadi dia terasa segar gitu loh. Oke. Dan tidak ada plak gitu tadi ya dokter ya. Yang nempel di gusi, antara gusi dan gigi itu biasanya tuh kalau ada plak pasti dipegang gusinya tuh berdarah. Oke, jadi orang tua juga harus sering-sering mengecek ya, cek giginya anak gitu ya. Kalau misalkan ada karies atau ditemukan gigi berlubang bisa langsung dibawa ke vaskes gitu dokter ya. Betul. Oke, kemudian dok, kalau tadi kan dibiasakan anak ini kan menyikat giginya sendiri gitu ya. Dari kecil kita mendisiplinkan seperti itu. Lalu bagaimana untuk anak-anak yang mungkin berkebutuhan khusus, apakah ada treatment khususnya gitu dok? Itu ada ya, jadi untuk anak berkebutuhan khusus ini tergantung dari kemampuan anak itu sendiri, dia motoriknya gimana, terus habis itu secara mentalitinya itu dia gimana. Jadi orang tua itu harus pintar menilai dan lebih ekstra ya mungkin kalau misalnya memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Jadi untuk sarannya ya kita pilih sikat gigi yang paling nyaman dipegang sama anak itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia nyamannya sikat gigi yang agak gagangnya besar ya nggak apa-apa gitu. Atau ada yang sikat gigi gagangnya tuh dia bentuk kayak bulat gitu, jadi kan pegangannya dia nggak yang, jadi kalau kita kan gagang straight gitu biasa ya. Kalau itu kan agak gendut gitu kayak botol itu nggak apa-apa, kita bisa beli itu, mungkin bisa memudahkan si anak ini pokoknya nyaman gitu. Kemudian tadi juga biar si anak ini tahu kalau ini nyaman ya dia bisa gerak sama dia bisa genggam itu sama sangat nyaman gitu. Terus habis itu dia juga dikasih mungkin apa ya, kayak orang tua ini kayak memotivasi aja anaknya ini buat harus tetap bersihin itu giginya gitu, karena pasti memiliki perlakuan khusus dan juga lebih ekstra perhatian di anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Mungkin juga bisa dikonsulin sama dokter gigi spesialis anak, itu ada spesialis kebutuhan gigi SPKGA. Jadi harus tetap dikonsulkan. Kalau misalnya ada permasalahan kesehatan gigi bisa langsung dikonsultasikan dengan SPKGA, kedokteran gigi anak gitu ya dokter ya. Tetap ada treatment khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu dokter ya. Oke nih. Kemudian kapan sih dok kita harus membawa anak kita ini untuk memeriksakan gigi nih? Kalau misalkan anak-anak kan ini kan sering takut kalau misalkan nanti diajak ke puskesmas atau ke tempat-tempat kesehatan kan lihat suntik, lihat ini kan sudah takut. Mungkin ada tips-tipsnya juga nih dok. Sejak ini sih tumbuh gigi pertama. Itu dan mungkin bisa dikonsulin. Diajak konsul aja dengan cuma dilihat kok giginya gitu. Jadi nanti dokternya juga bakal ngeliat aja gitu. Dokternya juga pasti jelasin. Oke, jadi pas tumbuh gigi anak pertama gitu dokter ya, baiknya memang dikonsultasikan kepada dokter gigi gitu ya. Karena mungkin apakah ada kondisi seperti demam atau seperti apa gitu dok, kalau misalkan anak ini baru tumbuh gigi pertama gitu dok? Biasanya kalau lagi tumbuh gigi tuh anak tuh demam ya. Terus lemas, nggak mau makan, terus macam soalnya kan buat makan sakit ya mungkin ya. Oke, jadi harus tetap dikonsultasikan gitu ya dokter ya. Kemudian dok, frekuensi kontrol gigi anak nih baiknya berapa bulan sekali nih dok? Nggak anak, nggak dewasa semua sama ya. Oke. Itu 6 bulan sekali. Meskipun kita orang dewasa juga
tetap harus kontrol 6 bulan sekali ya. Jadi bukan hanya untuk anak-anak ini ya, untuk Alandiska yang sudah merasa dewasa gitu ya, udah berumur gitu, harus tetap 6 bulan sekali gitu ya, walaupun tidak ada permasalahan gigi. Iya betul. Seenggaknya diperiksa, di scaling atau di karang gitu itu wajib. Itu 6 bulan sekali. Oke, untuk kawan Jiska yang mungkin dari lahir belum pernah memeriksakan gigi gitu ya, dokter ya. Oke, mungkin bisa setelah menonton podcast ini bisa tergerak hatinya gitu ya untuk memeriksakan giginya ke puskesmas terdekat gitu. Oke, kemudian untuk tipsnya nih dok, kalau misalkan tadi yang anak memiliki trauma untuk datang ke puskesmas atau tidak mau untuk diajak memeriksakan giginya, mungkin ada tips-tipsnya nih dok, gimana itu? Tricky sih kalau ngadepin anak-anak yang trauma. Kadang tuh dia bilang iya di rumah gitu, waktu datang udah wah gitu kan ya. Kita nggak bisa ngalamin anak itu kayak gimana. Yang pasti sebagai orang tua kan yang paling dekat sama anak kan orang tua ya, maksudnya kita ngasih positif reinforcement saja, maksudnya kayak dikasih jangan kayak kamu jangan nakal nanti dicabut giginya itu adalah yang salah. Karena malah jadi kayak aduh aku ke puskesmas buat cabut gigi, jadi misalnya oh aku kesini buat cabut gitu, terus cabut itu ini di otak mereka tuh pasti udah sangat ramai gitu kan pikirannya. Jadi kalau bisa jadi orang tua nanti dikasih apa ya kayak jangan sih omongannya tuh jangan yang mengancam gitu. Jangan nakal, jangan ayo kamu diam nanti cabut ya gitu. Jangan maksudnya kan kayak ayo kita ke dokter gigi dilihat aja gitu. Ayo kita ke dokter gigi dibersihkan giginya kayak gitu dengan kata-kata yang dibersihkan, dilihat aja atau ditambal yuk gitu. Kata-kata positif ya. Oke. Jangan kamu duduk gitu, jangan nanti kalau rame nanti dicabut gitu. Oh gitu ya, kalau nakal nanti tak sontek gitu kan berarti salah ya dong ya kayak gitu ya. Jadi anak-anak dari anak sampai dewasa jadi pemikirannya aduh aku ke puskesmas, aku ke rumah sakit, aku ke dokter buat disuntik gitu. Padahal kan belum tentu gitu. Bisa cuma dilihat aja, bisa ditambal dan lain-lain. Jadi pentingnya pemilihan kata-kata yang positif untuk anak gitu ya dokter ya. Mungkin itu akan terekam sampai gede gitu ya. Kadang orang yang takut disuntik mungkin dari kecilnya juga ditakut-takutin gitu ya. Itu sakit. Dari mindset yang sudah melekat gitu ya. Jadi untuk orang tua juga harus diperhatikan untuk memberikan kata-kata yang positif untuk anaknya. Jika ada permasalahan gigi silahkan diberikan motivasi yang bersifat positif gitu ya dokter, jangan sampai malah menakut-nakuti gitu. Oke, mungkin untuk yang terakhir dokter ada yang mau disampaikan untuk orang tua yang sudah menonton ini, mungkin terkait pesan terkait dengan kesehatan gigi ini nih, mungkin bisa disampaikan nih. Dari orang tuanya dulu sih mungkin yang harus menjaga kesehatan rongga mulut. Mungkin lebih baik sebelum menikah ya, maksudnya harus sebelum menikah ada pesan. Iya harus ada pesan nih, soalnya bakteri mulut tuh menular gitu dari orang tua ke anak, itu bisa dari pasangan suami istri itu bisa gitu. Jadi kalau misal si ibunya ini cenderung punya gigi berlubang yang banyak, pasti anaknya menular gitu kan. Dulu satu rahim gitu kan, misalkan nurun gitu. Pun juga balikannya, jadi ke suaminya juga bisa gitu, karena kan ya kan namanya berhubungan gitu. Jadi itu sifatnya menular. Jadi lebih baik kalau waktu menikah juga mau sebelum menikah juga tetap harus dijaga. Maksudnya ada gigi lubang enggak, ada karang gigi kah, gitu tuh benar-benar harus langsung dirawat gitu. Jadi dibenerin dulu mindsetnya. Dibenerin dulu, semuanya dibenerin dulu. Dengan diri sendirinya. Jadi berawal dari mindset. Nanti baru kalau udah ngerasa oh gini ya jaga gigi, jaga rongga butuh emang agak repot gitu, terus nanti bisa dibenerin ke anaknya gitu. Gitu ya dari dokter Kayla, dokter Hanif, apakah ada lagi? Kalau udah punya anak mungkin. Jadi ya betul sih, kayak dari mindset sih semuanya, karena kalau mamahnya aja itu nggak peduli gitu, jadi apa ini anaknya gitu. Kadang kan ada yang udah bungkak baru dibawa, itu jujur kasihan banget sih kayak gitu. Soalnya kan anaknya tersiksa ya, jadi kayak animu please mama itu. Please ya untuk bunda-bunda gitu ya. Please bunda-bunda
dengarkan keluh kesah anaknya itu. Oke. Gitu. Jangan lupa kontrol. Nah, pesannya nih ada dari Dokter Kayla dan Dokter Hanif ini dibenarkan dulu untuk mindsetnya, terutama dari orang tua sebelum memiliki anak. Ini juga harus rutin memeriksakan giginya gitu ya, karena gigi berlubang dari orang tua ini juga akan mengeluarkan pada anak. Jadi harus rutin untuk cek kesehatan gigi setiap 6 bulan sekali gitu. Atau kan ada kerusakan yang nggak bikin sakit juga. Biasanya kan kalau malah sakit nggak periksa. Udah ada lubang kecil gitu. Oke, jadi harus tetap diperiksakan itu nanti ya dokter ya, ada sakit ataupun tidak, setiap 6 bulan sekali harus wajib untuk kontrol gigi ke puskesmas gitu ya. Oke, terima kasih untuk Dokter Kayla dan Dokter Hanif hari ini telah membagikan informasinya kepada kawan Diska semuanya. Untuk kawan Diska semuanya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di kawan Diska 5145. Emilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.